بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran jarak jauh Mapel Ushul Fiqh kelas takhusus. Pada pertemuan kelima ini yang akan kita bahas di halaman 10, yaitu Al-Babur Rabi Turuq Istinbatil Ahkam, dari bab keempat ya, halaman 10 sampai halaman 12, kaidah tentang nahyi ya. Jadi yang kita bahas itu 3 bab. Pertama Mabaithul Alfad, yang kedua Fil Amri, dan yang ketiga Fin Nahyi. Dan kita mulai majelis kita ini dengan pembacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babur Rabi Turuq Istinbatil Ahkam, bab yang keempat, jalan-jalan untuk menghasilkan hukum ataupun cara-cara ya. Turuk itu cara-cara untuk menghasilkan hukum. Al-Faslul Awal, pasal yang pertama adalah Mabahithul Lafdi, pembahasan beberapa lafaz. Wa yata'allaqu, dan terkait bituruq istinbatil ahkam, terhadap cara pembahasan ataupun cara menghasilkan hukum. Mabahithu, beberapa pembahasan, fil alfazi, dalam lafaz, fil alfazil arabiyati, dalam lafaz bahasa Arab. Wahya tastamilu, dan mencakup ala al-amri, pertama amr, wan nahyi nahyi, wal ami, ketiga am, wal khosi, dan keempat khusus, wa taksi, kemudian tahsis, wa taksisi, dan tahsis menghususkan maksudnya, wal mujmali, dan mujmal, wal mutlaki, dan mutlak, wal muqayyadi, dan muqayyad. Di sini tidak ada muqayyad ya. Wal mantuki, dan mantuk, wal mafhumi, dan mafhum. Itu yang akan kita bahas ya, yang terkait dengan turuq istinbatil ahkam atau mabahisul alfaz. Yang pertama, al-mabatul awal fil amri ya, yang akan kita bahas halaman 11 ya. Yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang amr. Al-amru, adapun amr ya, amr itu tolabul fi'li, yaitu minta mengerjakan, minal a'la, dari orang yang lebih atas, bapak misalnya, guru, pemerintah, ilal adna, kepada orang yang lebih bawah, guru kepada muridnya, bapak kepada anaknya, pejabat kepada rakyat. Itu amr disebutnya. Nah ini kalau dari bawah ke atas, dari anak kepada orang tua, itu namanya permintaan. Dalam bahasa Arab disebutnya ad-du'a'u ya, ad-du'a. Kalau lafadznya tetap pakai bahasa Arab, itu pakai sigot amr, itu kan fi'il amr, tapi beda sebutan saja. Ini amr, sedangkan dari bawah ke atas doa. Kita juga kan kalau berdoa kepada Allah tetap gitu kan pakainya fi'il amr, Rabbana atina. Itu lafaz atina itu fi'il amr gitu kan. Dilanjut ya. Wa fihi qawaidu, di sini ada beberapa kaidah. Ini kaidah yang pertama, al aslu fil amri lil wujub. Asal dalam amr itu lil wujub, adalah hukumnya wajib. Jadi ketika kita mendapati fi'il amr, maka itu asal hukumnya adalah wajib. Ilama adalah dalil ala khilafihi, kecuali ada dalil ya, ilama adalah kecuali yang menunjukkan ada dalil ala khilafi, terhadap khilafnya, terhadap perbedaannya. Kecuali ada perbedaan gitu kan, kecuali nanti ada kaidah-kaidah yang lain yang menjelaskan. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, aqimus shalah wa atuz zakat. Nah itu lafaz aqimus shalah wa atuz zakat itu menunjukkan wajib, karena al aslu fil amri lil wujub. Dilanjut. Yang kedua, al aslu fil amri, asal dalam amr, layak tadi, tidak mendorong atikroro, untuk berkali-kali.
Jadi cukup satu kali saja. Asal dalam amar itu cukup dikerjakannya satu kali. Illa madalla, kecuali menunjukkan dalil-dalil ala khilafihi, terhadap bedanya ataupun terhadap lainnya kaidah ini. Terhadap kaidah yang lain. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, atimu, sempurnakanlah al-hajja, ibadah haji, wal umrota, dan ibadah umroh, lillahi, karena Allah Ta'ala. Jadi asal dalam amar itu perintahnya bukan 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, tapi hanya 1 kali. Contohnya yang tadi ya, atimul hajja wal umrota lillah, surat ini Al-Baqarah ayat 196. Nah, itu menunjukkan bahwa pelaksanaan haji dan umroh itu cukup 1 kali dalam seumur hidup. Sebenarnya ya lapad yang di atas juga, contoh yang di atas, aqimus shalah wa atuz zakah, bisa dijadikan contoh. Aqimus shalah cukup 1 kali saja sholat zuhur itu. Dalam waktu zuhur tidak usah ada sholat zuhur dua kali. Wa atuz zakah, kalau sudah bayar zakat ya sudah, nggak ada zakat 2 kali. Misalnya Idul Fitri, zakat apa? Zakat fitrahnya 2 kali, nggak ada, cukup 1 kali saja. Dilanjut yang ketiga, al aslu fil amri layak tadil faur. Layak tadil fauro. Al aslu, adapun asal, fil amri, dalam amr, fil amr itu layak tadi, tidak mendorong, al fauro, untuk dikerjakan dengan segera. Kenapa? Li'annal gordo, karena maksudnya minhu, dari amr itu adalah ijadul fi'li, adanya mengerjakan sebuah pekerjaan. Jadi adanya pekerjaan yang dimaksud. Min ghairi ikhtisasin bizaman, min ghairi ikhtisasin bizamanil awal, dengan tidak ada ketentuan terhadap zaman yang awal. Maksud zaman awal itu zaman yang dekat. Duna zaman isani, tidak juga ketentuan untuk zaman yang jauh. Jadi mengerjakannya mau apa? Mau segera, mau apa lagi? Mau tidak bersegera, tidak apa-apa. Itu asal dalam amar ya, kecuali ada dalil yang menunjukkan, misalnya begini gitu kan, dalam Al-Qur'an, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, salat itu sudah ditentukan waktunya. Nah, itu secara awal perintah salat itu bisa dilakukan kapan saja asal pada waktunya. Tapi ditahsis lagi nanti dengan hadis, ditentukan bahwa salat yang paling utama adalah salat yang dikerjakan awal waktu, itu kan. Itu lain lagi, karena itu sudah ditahsis lagi oleh hadis. Dilanjut, al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah terhadap suatu perkara, amrun, perintah juga, biwasailihi, terhadap perantara atau wasilahnya perkara tersebut. Contohnya, al-amru bisolat. Jika amr bisolat, ya perintah terhadap solat, berarti amrun bitoharo, perintah terhadap toharo. Ini dalam solat misalnya, ada di antara syaratnya solat itu adalah menutup aurat. Berarti kalau harus menutup aurat, berarti harus apa? Kita harus punya pekerjaan untuk membeli kain, gitu kan, untuk membeli alat penutup aurat tersebut. Itu bisa kemana-mana ya, bisa banyak itu wasilah-wasilah yang mendorong terhadap terlaksananya suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ketika Allah itu kan memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Berarti wasilah-wasilah untuk menuntut ilmu itu diperintahkan oleh Allah. Misalnya apa? Mencatat, membeli buku catatan, dan lain sebagainya. Lanjut ya. Yang kelima, al-amru bisyai'in nahyun an diddihi. Al-amru, adapun perintah, bisyai'i, terhadap sesuatu, nahyun, maka itu larangan, an diddihi, dari kebalikannya. Jadi ketika ada perintah terhadap suatu perkara, maka itu berarti larangan terhadap kebalikan dari perkara tersebut. Contohnya, waqulu linnasi husna, surat Al-Baqarah ayat 83. Waqulu, dan katakanlah oleh kalian, linnasi, kepada manusia, husnan, dan berucaplah kalian linnasi, kepada manusia, husnan, dengan baik. Berarti la taqulu linnasi saya, janganlah kalian mengatakan yang buruk-buruk kepada manusia. Dan terakhir, yang keempat, idza fu'ila, di mana dikerjakan al-ma'muru bihi, perkara yang diperintahkan, ala wajihi, terhadap keadaannya, yakhruju,
maka keluar al-ma'muru yang diperintahkan an uhdatil amri dari masanya amr. Faida adima jika tidak ada asasu seseorang alma air patayamama lalu tayamum si jalma lalu tayamum orang tersebut. Nah, jika seorang tidak mendapatkan air lalu dia bertayamum pasolla lalu dia sholat. Khoroja maka keluar an udatil amri dari masanya urusan. Fala qodoa alaihi maka tidak ada kodok kepadanya. Idza wajadal ma'a ketika dia menemukan air. Li'annahu qad fu'ila karena sungguhnya telah dikerjakan al-ma'muru bihi yang diperintahkan wa huwa as-shalah yaitu salat ala wajiha sesuai dengan ketentuannya yaitu salat pada waktunya sesuai dengan syarat dan rukun. Jadi begini ya untuk kaidah ini, bila seseorang misalnya bertayamum karena tidak ada air, lalu dia sholat, lalu dia sholat, maka kewajiban sholat sudah dikerjakan. Setelah sholat dia melihat air, maka tidak harus diqodho sholatnya, tidak harus diulang sholatnya, karena dia itu sudah menjalankan kewajibannya yaitu sholat sesuai syarat dan rukunnya. Itu yang dimaksud dengan kaidah yang keenam. Jadi jika sudah dikerjakan dengan rusoh, kemudian rusoh itu hilang, maka tidak usah diulang. Kalau memang dia sudah mengerjakan sesuai dengan ketentuan. Itu tentang amar. Kita lanjut tentang nahyi ya. Al-mabhatsus tsani, pembahasan yang kedua fin nahyi tentang nahyi. Apa yang disebut dengan nahyi? Wan nahyu an-nahyu ya, nahyi tersebut wa huwa talabut tarki, meminta untuk meninggalkan suatu pekerjaan minal a'la dari orang yang lebih tinggi ya, lebih tinggi kedudukannya ilal adna kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Sama juga seperti tadi ya. Kalau dari atas, dari orang yang lebih tinggi kedudukannya disebut amr, ataupun dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya dari Allah kepada kita lebih tinggi ya kedudukannya, maka disebutnya amr. Dari kita kepada Allah disebutnya doa. Walaupun nahyi tadi nahyi dan doa ya. Walaupun misalnya kita mengucapkannya tetap ketika berdoa itu dengan fi'il nahyi. Rabbana la taj'al gitu kan, tetap gitu kan. Rabbana wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu kan la taj'al itu fi'il nahyi. Itu kan tapi tetap itu kan itu disebutnya doa, disebutnya. Kalau nahyi itu dari Allah kepada kita, dari atasan kepada bawahan, dari guru kepada murid, dari larangan dari orang tua kepada anak. Wa fihi qawaidu. Nahyi ini ada beberapa kaidah. Yang pertama, al aslu fin nahyi li tahrimi. Asal dalam nahyi itu menunjukkan perkaranya haram. Ila madalla dalil, kecuali menunjukkan ad-dalilu dalil ala khilafihi terhadap khilafnya. Ya, khilaf itu tidak sesuai dengan kaidah yang pertama yaitu haram. Qala ta'ala wala tufsidu fil ardi ba'da islaiha. Wala tufsidu, janganlah kalian berbuat kerusakan fil ardi di muka bumi ba'da islaiha setelah membereskannya, setelah memperbaikinya. Jadi berbuat kerusakan itu adalah hukumnya haram karena al aslu fin nahyi lit tahrim. Yang kedua, an-nahyu an syai'i amrun bidadihi. An-nahyu, adapun yang kedua itu an-nahyu, nahyi itu larangan, anisyai dari suatu perkara, berarti amrun itu adalah perintah bididihi terhadap kebalikannya. Jadi larangan terhadap suatu hal berarti itu adalah perintah terhadap kebalikannya. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wala ta'kulu, janganlah kalian memakan amwalakum, harta-harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batili, dengan cara yang batil. Jadi janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil. Berarti itu perintah, jika kita memakan harta orang lain harus dengan cara yang hak. Bagaimana caranya hak? Pertama, sedekah kan, kita meminta kepada orang lain, lalu orang lain mensedekahkannya atau menghadiahkannya kepada kita. Yang kedua, jual beli gitu kan, kita membeli, orang lain menjual, itu
tidak batil, itu hak gitu kan. Maka perintahnya ada sodakoh, ada jual beli gitu kan. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ataupun lanjutannya dari ayat ini, wala taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antarodin, kecuali dengan jalan tijaroh, jual beli. Di mana jual beli itu antarodin, harus saling ridho. Yang ketiga, al aslu fin nahyi ya dulu ala fasadil manhi anhu. Asal dalam nahi menunjukkan terhadap buruknya perkara yang dilarang. Pil ibadati dalam urusan ibadah. Karena hil haidi seperti larangan terhadap wanita yang haid anis sholati wassaum, terhadap sholat dan saum. Karena syaratnya sholat itu harus suci, syaratnya saum juga harus suci dari hadas besar. Kalau sholat harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Karena ya buruk, itu mengakibatkan buruk apabila orang sholat dalam keadaan tidak suci, ataupun orang haid dipaksakan saum. Dilanjut yang terakhir, an-nahyu, adapun nahi ya dulu menunjukkan ala pasadil manhiyan anhu, terhadap buruknya perbuatan yang dilarang, pil muamalat, dalam muamalat. Kan nahyi seperti larangan pimail hasoti, dalam jual beli barang yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Jadi jual beli barang yang tidak bermanfaat itu dilarang, ataupun misalnya barang yang menjurus kepada perbuatan haram itu dilarang. Kenapa? Karena dengan jual beli barang tersebut maka kita ataupun penjual dan pembeli akan terjerumus kepada perbuatan haram, gitu kan. Kullu ma yahrumu bai'uhu yahrumu samanuhu. Setiap hal yang yang diharamkan jual belinya, maka samannya juga, labanya juga, uang hasil penjualannya juga haram. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.